Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman 95 sekalian, mohon izin sharing materi tentang spoiler kehidupan. Mungkin disclaimer-nya ini hanya sharing, jadi mohon dimaklumi karena mungkin pengetahuan saya juga terbatas, jadi diminta untuk sharing lah apa yang diketahui untuk rekan-rekan 95 sekalian. Jadi materi yang saya bawakan judulnya spoiler kehidupan. Mungkin kemarin sempat dibahas ya, mungkin di grup, spoiler apa nih. memang judulnya dibuat judul yang mungkin menggunakan istilah yang mungkin bukan judul kajian mungkin ya. Jadi memang dibuat untuk mungkin menimbulkan pertanyaan. Jadi spoiler, apa itu spoiler? Jadi kalau dari Cambridge Dictionary, spoiler itu adalah informasi dalam artikel, surat kabar, blog, dan lain-lain yang memberitahu kita apa yang terjadi dalam sebuah acara televisi atau film yang dapat merusak kesenangan kita jika kita belum pernah nonton. Jadi mungkin udah sering juga ya mungkin sebenarnya sebagian mendengar istilah spoiler ini. Apalagi yang mungkin sering nonton film ya, bahkan mungkin di beberapa website atau pencinta film gitu sampai disebutkan spoiler is the crime, karena mengganggu, merusak orang-orang yang belum nonton maksudnya. Jadi mereka nggak mau ada spoiler. Nah itu yang kita sering dengar ya. Jadi kalau di website atau review film itu kalau ada spoiler itu pasti ada alertnya tuh, spoiler alert. Jadi orang yang tidak mau melihat spoiler, maksudnya berhenti, jangan dilanjutkan. Jadi itu yang sorry, Kang Loman full screen-nya masih ya? Masih kan? Masih ya? Aman-aman, Mas. Aman, ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau di website yang berisi spoiler, dia akan memberitahukan bahwa spoiler alert, bahwa kalau belum nonton jangan dilanjutkan, karena mungkin akan mengganggu orang yang belum nonton, ceritanya seperti itu. Nah, jadi dari definisi-definisi ini kita bisa mungkin tadi contoh spoiler mungkin ini ya. Contoh spoiler mungkin kalau yang nonton seperti spoiler Infinity War mungkin ya waktu itu, wah jadi bikin ada yang bikin suka, ada yang bikin nggak suka ya, tergantung sudut pandangnya. Nggak suka ngelihat wah ini digambarin beberapa tokohnya mungkin mati, tapi juga ada yang mungkin membuat itu jadi penasaran seperti apa sih endingnya, karena mungkin
menduga bahwa endingnya ini pasti bagus. Cuman bagaimana isinya itu yang mungkin salah satu fungsi spoiler untuk menarik ya, untuk menarik pemirsa setelah itu. Nah, jadi dari situ spoiler maka bisa disimpulkan bahwa spoiler itu adalah informasi di masa depan, maksudnya di masa depan dari sudut pandang orang yang melihat spoiler. Jadi dia belum tahu. Jadi itu informasi di masa depan yang belum dia ketahui. Dan itu berasal dari pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan informasi tersebut. Jadi nggak mungkin spoiler itu dari pihak yang tidak memiliki otoritas atau tidak memiliki informasi juga, tidak memiliki capability untuk memberikan informasi itu, nggak mungkin. Jadi yang namanya spoiler tadi, contoh spoiler film itu pasti mungkin yang bocorin sutradaranya atau pembuat filmnya, atau mungkin kadang aktornya yang sedang diwawancara dia memberikan sedikit spoiler. Jadi dari orang-orang yang memang memiliki otoritas, itu yang dibilang spoiler. Kenapa kemudian dia dipercaya, spoiler itu dipercaya, karena memang yang memberikan informasi adalah orang yang memiliki otoritas. Jadi spoiler itu bisa dipercaya. Nah, mungkin satu contoh, ketika teman-teman mungkin di tol ya, pernah mungkin yang rajin mungkin melihat kondisi lalu lintas, lihat Twitter lagi di tol Cikampek, wah ini kilometer 26 sampai kilometer 31 katanya macet nih. Padahal dia baru masuk di Bekasi Barat sebagai contoh, kilometer 14 ya. Nah, jadi pas baru masuk ada informasi macet nih. Dia memiliki pilihan ketika dia masuk tol itu, apakah dia akan lanjutkan atau dia percaya. Kalau dia melihat warning itu, melihat yang memberikan informasi adalah yang memiliki otoritas, maka dia akan lanjutkan, dia akan mengikuti anjuran bahwa ini padat, ada penyekatan, maka mendingan keluar dari tol. Jadi dia memutuskan. Tapi bisa jadi juga dia nggak percaya, nih jangan-jangan salah tanggal nih, atau mungkin ini ada hoax nih, misalkan seperti itu. Bisa jadi seperti itu, artinya dia meragukan dari informasi yang diberikan. Nah, padahal tadi kalau kita lihat bahwa yang memberikan ini memang yang punya otoritas, PT Jasa Marga memberikan tweet ini bahwa sedang ada kemacetan di depan. Nah, kalau dia nekat, ya lihat aja lah nanti. Dia tetap lanjut dan ternyata benar dia stuck. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana bahwa peringatan ini diberikan oleh yang memiliki otoritas dan itu bisa dipercaya. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena memang yang memberikan ini adalah orang yang memiliki otoritas, orang yang memang diketahui memiliki informasi hal tersebut, jadinya bisa dipercaya. Nah, itulah yang menjadi bahasan kita tentang spoiler ini. Lalu apa hubungannya spoiler ini dengan materi tentang agama kita, agama Islam yang memang ingin kita pelajari bersama di sini. Iya, jadi sebagai gambaran bagaimana terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika tahun kesedihan, mungkin sudah sering dibahas ketika
paman Nabi meninggal dan istri Nabi meninggal. Di situ kemudian Nabi diperjalankan oleh Allah yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam waktu 1 malam Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Haram. Dan itu dilakukan dalam waktu 1 malam. Kalau kita lihat jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau lihat Google Maps sekarang dengan rute mobil, kita ambil contoh, itu 1.469 km. Anggapan saat itu memang kendaraan paling cepat saat itu ya kuda ya. Kuda itu kalau disebutkan itu mungkin bervariasi, tapi rata-rata dikatakan tuh 50 kilometer sehari. 50 km sehari. Jadi dia 50 km itu dia bisa berlari dalam 1 hari. Artinya memang dia perlu istirahat dan kemudian besoknya bisa melanjutkan lagi. Jadi anggap dengan rata-rata kecepatan kuda itu, maka waktu tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berarti sekitar 28 ya, 29 hari. Itu baru satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum balik lagi. Nah, jadi bisa dikatakan ketika waktu itu pagi-pagi Nabi menceritakan ke orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka mereka ya tertawa, mereka merasa tidak mungkin bisa melakukan perjalanan, apalagi terus bilang dari Masjidil Aqsa berangkat lagi ke Sidratul Muntaha dan balik lagi ke bumi dan kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Maka mungkin di situ dikenal ya saat itu di masa-masa itu ketika berita Isra Mi'raj itu turun membuat goyah sebagian kaum muslimin karena beritanya yang begitu mungkin begitu di luar akal ya. Maka kemudian kaum Quraisy itu memanggil Abu Bakar As-Siddiq yang dari luar kota baru datang, langsung diceritakan. Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, dia menanyakan lagi, apakah ada yang lebih luar biasa dari itu, dari cerita itu? Ya dijawab kaum musyrikin, oh tidak, ya ini udah sangat luar biasa. Nah, jadi jawaban Abu Bakar As-Siddiq, andaikan ada kisah yang jauh lebih dahsyat dari itu, tapi itu keluar dari lisan Muhammad SAW, maka saya percaya, dia bilang gitu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah berita dari orang yang memiliki otoritas, orang yang memiliki informasi mengenai hal tersebut yang pasti benar. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan atas hawa nafsunya, bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga mengenal dalam bahasan fikih itu Nabi Muhammad adalah maksum. Nabi Muhammad itu maksum, jadi Nabi Muhammad tidak
dijaga dari kesalahan, tidak pernah melakukan kesalahan. Itu yang menjadi keyakinan umat Islam. Itulah yang dikatakan bahwa apa yang berasal dari Muhammad adalah sesuatu yang bisa atau pasti bisa diyakini, karena memang adalah dari otoritas yang memang yang berhak untuk mengeluarkan informasi itu. Itu yang dari cerita dari Sirah Isra Mi'raj. Kemudian jika kita melihat di Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 3-4, di sini juga disebutkan bahwa secara wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada dua hal, yaitu kabar gembira dan peringatan. Salah satu yang menjadi isi dari wahyu Allah itu berupa kabar gembira dan peringatan. Di sini bisa dilihat Kitabun Fussilat ayatuhu, kitab-kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Qur'anan Arabian, yaitu bacaan dalam bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, yaitu bagi orang-orang kaum yang mengetahui. Nah, ini yang disebutkan basiron wa naziron, yaitu kabar gembira yang berisi kabar gembira dan berisi peringatan. Jadi basiron dan naziron. Nah, inilah topik yang akan kita bahas setelah ini, bahwa yang disebut dengan spoiler tadi dalam istilah sakofa Islam kita bisa temui dalam bahasan bisaroh atau kabar gembira. Jadi kabar masa depan, dan juga peringatan terkait dengan masa depan, juga terkait dengan akhirat, terkait dengan sisa api neraka dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang bisaroh dan naziroh. Jadi dari apa yang tadi disebutkan, bahwa orang Muslim ketika melihat atau mendengar wahyu dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah berisi bisaroh atau kabar gembira atau berisi peringatan, an-naziroh, maka kaum mukminin atau orang yang beriman itu pasti akan percaya, pasti akan beriman terhadap yang disampaikan, walaupun belum melihat, walaupun tidak bisa melihat. Karena memang keimanan itu bukan pada sesuatu yang bisa di indra, ya, bisa dijangkau oleh indra kita. Makanya mungkin kita juga sudah pernah membahas tentang rukun iman, ya. Karena memang hal-hal yang diimani itu hal-hal yang tidak bisa diindra, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sehingga memang diimani bahwa ada neraka dan surga, ada hari kiamat, ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ada nabi-nabi, ada malaikat. Itu adalah hal yang diimani karena memang tidak bisa diindra. Nah, di sini Allah mengingatkan manusia bahwa ketika manusia hanya mendasarkan pada indranya saja, pada panca inderanya untuk meyakini, maka itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Jadi mungkin kita tahu dalam surat At-Takatsur, la tarawunna jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin ini dibahas
maksudnya adalah yakin karena menggunakan ain, mata. Jadi ain di mata. Jadi keyakinan karena melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti itu. Ini yang diingatkan oleh Allah bahwa itu terlambat ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan itu sudah terjadi di akhirat. Karena waktunya beramal adalah di dunia. Maka terlambat ketika dia baru yakin ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi itu sudah berada di akhirat. Inilah yang beberapa ayat yang mengingatkan manusia bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan wahyu dari Allah yang wajib diimani. Karena memang Rasul itu otoriti yang memberikan kita wahyu-wahyu dari Allah. Apa yang berasal dari Rasul pasti benar, karena memang kita sudah meyakini juga tadi bahwa Rasul itu maksum. Semua yang berasal dari Nabi adalah asalnya dari Allah. Dan itulah yang kita imani sehingga kita yakin, kita meyakini apa yang kita jalankan dari hukum syariah ini asalnya dari Allah. Kemudian dalam surat An-Naba ayat 40, di sini juga disebutkan yauma yang zuru. Jadi di sini memang kata dari kata nazoro, melihat. Jadi pada hari ketika mereka melihat apa? Melihat maqadamat yadah. Jadi apa yang mereka perbuat dengan kedua tangannya. Jadi kapan itu ya, yaum itu kapan, hari itu kapan ya di akhirat, ketika dia melihat apa yang dia perbuat dengan kedua tangannya ketika di dunia, baru dia melihat akibatnya itu di akhirat. Nah, barulah di situ ini menceritakan orang kafir ya. Wa yaqulul kafiru, jadi kemudian orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turoba. Alangkah baiknya aku dulu tanah aja. Jadi saking ininya ya, saking udah ini ya, udah pas udah tidak bisa apa-apa lagi ya. Jadi ketika di akhirat, ketika dia melihat hasil akibat perbuatannya di dunia, maka dia mengatakan mendingan tanah aja. Maksudnya ya tanah itu kan makhluk Allah yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Jadi yang enggak ya, mendingan nggak usah jadi manusia deh gitu. Jadi seperti itu. Itu gambaran bagaimana peringatan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia bahwa ketika keimanan itu didasarkan pada penglihatan kepada panca indera, maka ya akan seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diindra ketika di dunia, hanya diyakini karena memang keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u. Jadi mereka berkata, sekiranya kami nasma'u, kami mendengar, au naqilu, atau memikirkan peringatan itu. Jadi ini ceritanya juga sama, cerita penyesalan di akhirat, di neraka, bahwa sekiranya kami dulu memikirkan peringatan itu, maksudnya memikirkan itu ya tidak berdasarkan pada panca indera saja, apa yang bisa dilihat, maka ma kunna fi ashabil sa'ir,
Jadi niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka syair atau neraka yang menyala-nyala. Jadi sama ketika di dunia tidak meyakini apa yang telah diperingatkan, baru kemudian merasakan ketika di akhirat bahwa oh benar dulu yang diingatkan itu, bahwa hukum syara ini menyebutkan ini haram, ini halal, menyebutkan ini diperintahkan dan sebagainya. Meyakini itu bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah, karena yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul semuanya adalah dari Allah. Maka ketika dia tidak meyakini itu dan kemudian baru merasakan akibatnya ketika di akhirat neraka. Nah, ini beberapa ayat yang mengingatkan manusia untuk meyakini apa yang telah dibawa oleh Rasul, bahwa semua yang dibawa oleh Rasul adalah dari Allah yang menjadi hukum syara yang wajib dijalankan. Nah, kita bahas tentang bisaroh. Jadi salah satu bisaroh yang mungkin cukup sering dibahas ya, atau sering menjadi bahasan mengenai spoiler masa depan itu terjadi ketika perang Khandaq. Mungkin sudah tidak perlu dibahas ya, karena mungkin sudah sering dibahas mengenai perang Khandaq, bahwa perang Khandaq ini adalah perang atau perang Ahzab ya. Perang Khandaq itu artinya parit ya, Khandaq itu parit, perang parit, atau disebut juga perang Ahzab karena saat itu kaum muslimin diserang oleh Azab atau sekutu dari Quraisy, dari Gotafan, dari kabilah-kabilah Yahudi yang sebelumnya terusir ya. Mungkin ingat kisah Yahudi Bani Qainuqa di Madinah yang ketika terjadi pelanggaran oleh mereka ketika melecehkan seorang wanita muslimah di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka mereka diusir, dan di situ ketika mereka diusir mereka keluar dari Madinah, sebagian ke Khaybar. Nanti ada lanjutannya perang Khaybar, itu wilayah di luar Madinah, Bani Khaybar, Bani Yahudi di sana. Nah, itu mereka yang bekerja sama dengan kafir Quraisy, mengumpulkan sekutu untuk menghancurkan Islam sampai sehancur. Setelah mereka mengalami kekalahan di perang Badar dan juga di perang Uhud, walaupun di perang Uhud itu dikatakan menang di sesi kedua, tapi secara keseluruhan sebenarnya mereka belum bisa menghancurkan Islam yang mereka inginkan ketika itu. Maka mereka mencari sekutu, maka terkumpullah di situ disebutkan 10.000 orang pasukan Ahzab yang juga bersekutu dengan Bani Quraizoh. Jadi masih ada satu Bani di dalam Madinah, Bani Quraizoh. Jadi kalau di gambar itu ada di bagian belakang ya, di bagian selatan. Di bagian selatan, karena memang kalau mungkin yang pernah umroh melihat ini ya, kondisinya memang dikelilingi oleh gunung di sisi selatan, timur dan barat, jadi terbuka di sisi utara, sehingga memang jalur masuk itu dari utara. Nah, cuman di selatan ini ada Bani Quraizoh, Bani Yahudi Quraizoh, yang di sini mereka berkhianat terhadap piagam Madinah. Mereka bersekutu, mereka nanti akan melakukan pengkhianatan ketika kaum muslim sedang
menjaga di dekat parit, di dekat kondak yang ada di bagian utara ya, yang garis lengkung itu adalah parit yang dibangun. Jadi parit yang dibangun ini atas usulan Salman Al-Farisi ketika menghadapi pasukan yang lebih besar. Jadi Salman Al-Farisi menyampaikan pengalamannya ketika di Persia bahwa ketika menghadapi pasukan lebih besar mereka membangun parit. Nah, inilah yang diikuti oleh dipilih oleh Nabi untuk sebagai cara untuk menghadang pasukan Ahzab. Jadi dibangun kondak sepanjang 5 mil atau 8 km ya. 8 km di tanah Arab ya. Jadi yang digali ini tanah Arab. Bukan tanah di Indonesia yang isinya tanah yang gampang dipacul ya. Di sana itu isinya batu dan pasir. 8 km mungkin kalau di map itu dari Simpang Susun Cawang sampai Semanggi ya, sampai jembatan Semanggi. Sepanjang itu di tanah Arab yang isinya batu dan pasir. Dan juga dengan kondisi kesulitan pangan saat itu karena sedang dikepung ya, akan didatangi oleh 10.000 pasukan. Maka saat itu memang disebutkan perang yang begitu dahsyat, yang begitu menguras tenaga, yang dikatakan kaum muslimin itu tidak makan kecuali satu kurma itu dibagi bersama-sama untuk 10 orang, dan makan jika ada tepung gandum itu dikatakan makannya itu dengan tangan yang dicelupkan ke air, dan tangan yang basah itu ditempelkan ke tepung gandum, dan itulah yang dimakan, yang nempel aja di tangannya itu. Masing-masing kebagian seperti itu. Itu yang dikatakan begitu dahsyatnya, makanya dikenal juga banyak orang-orang munafik saat itu yang minta izin, saya harus ngurus keluarga dulu nih, padahal ya kabur balik ke rumah, jadi nggak membantu. Dan itu terjadi. Belum lagi kaum Yahudi yang juga ya secara perjanjian mereka harus ikut membantu, tapi juga mereka ternyata berkhianat tadi Banu Quraisyah. Nah, di saat itulah, di masa-masa ketika tekanan begitu tinggi, kaum muslimin berada dalam ketakutan yang mungkin tekanan yang begitu besar, disitulah Allah menurunkan Bisharah. Jadi Bisharah itu, atau spoiler tadi, berita masa depan tadi, memang dikatakan bagaikan setetes air di tengah kehausan yang melegakan, yang menyenangkan seperti itu. Jadi Bisharah itu sebenarnya adalah seperti doping ya, seperti pembangkit semangat kaum muslimin. Dengan apa ya? Dengan keimanan tadi, bahwa mereka yakin terhadap apa yang diturunkan melalui Bisharah ini. Jadi kalau lihat mungkin di film Umar ya, sebelumnya kan pernah ditayangkan film Umar, ada tuh kejadian fragmennya ya, ketika sedang menggali parit, ada sebuah batu besar yang semua nggak ada yang bisa memecahkannya, sampai akhirnya Nabi yang turun untuk memecahkan. Dan ketika memecahkan batu besar tersebut, di pukulan pertama pecah sebagian dan terbesit cahaya, dan Nabi mungkin Allahu Akbar. Kemudian pukulan kedua sebagian lagi pecah dan juga keluar cahaya, dan Nabi juga bertakbir Allahu Akbar. Dan pukulan ketiga dipukul lagi dan sama keluar cahaya lagi, dan Nabi juga memberikan Allahu Akbar, dan akhirnya hancur batu tersebut.
Dan setelah batu itu hancur, para sahabat bertanya, kenapa Nabi engkau tadi bertakbir? Ketika takbir pertama, aku diperlihatkan istana merah. Bahwa istana merah nanti akan jatuh ke tangan kita, ke tangan kaum muslimin. Istana merah itu istana Romawi di Sam. Dan di pukulan kedua yang diperlihatkan adalah istana putih, yaitu istananya Persia. Jadi saat itu memang kekuatan besar seperti diketahui di Rom dan Persia ya. Dan di pukulan ketiga aku diperlihatkan istana di Sana di Yaman. Nah, jadi bahwa mereka mendapat Bisara itu begitu senangnya, bahwa mereka telah dijanjikan, bahwa mereka telah diberikan spoiler dari otoritas yang terpercaya, bahwa itu pasti akan kejadian, bahwa itu nggak perlu dipikirin lagi, besok menang perang atau enggak, bahwa besok 3.000 orang yang bisa dikumpulkan di Madinah ini akan lawan 10.000 orang. Itu sudah nggak dipikir lagi. Kenapa? Karena ya seperti itu, keimanan bahwa mereka telah mendapatkan spoiler dan ini mereka yakini, mereka imani, sehingga itulah yang membangkitkan kekuatan mereka, kekuatan para sahabat. Nah, tapi berbeda dengan sikap kaum munafik. Jadi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 12, wa is yaqulu, ketika orang munafik itu dan orang berpenyakit dalam hatinya ya, al-munafikun walazina fi qulubihim, yang ada penyakit fi qulubihim di dalam hatinya, maradu ma wa'adanallah wa rasuluh illa ghururan. Jadi mereka berkatakan bahwa Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Nah, jadi kita bisa bandingkan bagaimana sikap para sahabat yang beriman dengan orang-orang munafik yang itu mah cuman nyeneng-nyenengin aja nih, kan gitu. Tipu daya aja nih supaya semangat. Karena memang tidak yakin pada bisaroh tadi. Bahwa itu adalah wahyu dari Allah, bahwa itu adalah ketetapan dari yang membuat film masa depan, gitu. Yang membuat kejadian-kejadian masa depan. Mereka nggak percaya karena tadi mereka memang tidak meyakini bahwa itu berasal dari otoritas yang memang benar mengeluarkan berita itu. Nah, itulah yang dikatakan tentang keyakinan pada bisaroh. Inilah yang membedakan antara kaum muslim, orang yang beriman, dengan orang-orang munafik. Karena mereka memang tidak akan percaya dengan bisaroh itu karena tidak yakin bahwa memang Nabi adalah utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak pernah keluar dari lisannya kecuali wahyu dari Allah, dan terjaga kemasumannya, sehingga tidak ada yang keluar dari Nabi berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari kejadian itu, kaum muslimin, orang-orang beriman itu semakin yakin, semakin semangat, semakin tidak berada dalam tekanan yang besar yang seperti sebelumnya. Karena tadi mau perang digambarin itu tuh istana-istana itu akan ditaklukkan, ya berarti yang besok itu ya bisa diyakini kan seperti apa endingnya, seperti itu. Endingnya seperti apa udah tahu. Itu yang dibawa oleh bisaroh. Nah, dan ada lanjutannya lagi di perang Khandaq itu, yaitu ini mungkin bisaroh yang terkenal karena memang mungkin ini bisaroh yang terlaksananya itu baru 825 tahun kemudian
kalau penaklukan Syam, penaklukan Persia itu di masa Umar ya. Dan Yaman itu sebelumnya, Zaziroh itu sebelumnya udah masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Jadi bisa dikatakan itu masih di masa para sahabat. Nah, sedangkan ada satu bisaroh ini yang jauh. Nah, tapi ini bisaroh ini kita bisa lihat bagaimana fragmen terjadinya itu begitu dramatis ya, maksudnya bukan berasal dari Nabi. Kalau tadi Nabi mengabarkan ya. Jadi kalau kita lihat dari hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau ditanya, ai al-Madinata ini, jadi manakah dari Madinata ini, dari dua kota ini, tuftahu awalan, yang ditaklukkan duluan, Konstantinia atau Romia, Konstantinopel atau Roma. Nah, coba jadi bukan dikabarkan oleh Nabi ya. Kalau tadi dikabarkan oleh Nabi, Nabi melihat spoiler nih, dikabarkan. Nah, kalau ini enggak ditanya. Nabi ditanya, Su'ila, Nabi ditanya. Dan ditanyanya kayak apa ya, dulu kalau Madinah itu negara bukan ya, maksudnya masih kota kecil yang di tengah Jazirah, membayangkan Konstantinopel Roma itu kayak kota terbesar dunia gitu, kota yang menjadi kiblatnya dunia, Konstantinopel dan Roma. Kotanya kayak apa juga mungkin nggak tahu, karena saat itu mungkin orang-orang Arab paling baru berdagang sampai Syam. Dan ini Konstantinia itu masih di utaranya lagi, Konstantinopel yang sekarang Istanbul dan Roma. Jadi ditanyanya itu, mana yang ditaklukkan lebih dulu? Mana difutuhat lebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Jadi sampai ini orang-orang munafik langsung tercengang, tercengangnya bukan tercengang takjub ya, tapi makin mencibir. Ini besok aja menang perang belum tentu, kok nanyanya itu nanti yang ditaklukkan mana duluan, Konstantinopel atau Roma? Ini nggak mikir apa gitu. Jadi mungkin kasarnya seperti itu. Nanyanya kayak gitu. Nah, lebih kaget lagi mereka ketika nabinya jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraklu, jadi Madinahnya, kotanya Heraklius, tuftahu awalan, yang ditaklukkan lebih dulu, yakni Konstantinopel. Udah yang nanya mereka kaget, dijawab juga, dan dijawab yang ditaklukkan Konstantinopel duluan. Jadi makin ini aja, makin nggak habis pikir lah orang-orang munafik, karena memang di luar akal mereka. Mereka menganggap itu sesuatu yang di luar akal, di luar jangkauan akal mereka. Ya memang seperti itulah yang disebutkan dengan keimanan ya, bahwa sesuatu yang memang diyakini karena itu memang berasal dari otoritas yang berhak memberikan atau memiliki informasi itu, yang buat filmnya di masa depan, yang tahu segala macam apa yang ada di depan. Jadi cuma dikasih spoilernya aja, bahwa nanti ditaklukkan Konstantinopel duluan. Nah, ternyata ini aja udah spoiler yang ini ya, spoiler yang begitu makin menyemangati kaum mukminin. Ditambah lagi spoiler lanjutannya. Latuftahan al-Konstantinia, jadi sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Falani mal amir, jadi sebaik-baik amir, amiruha adalah amirnya, adalah pemimpinnya. Walani mal jais, dan sebaik-baik al-jais atau pasukan, zalikal jais adalah pasukannya. Wah, ini yang kemudian langsung membuat
membuat para sahabat dan generasi sesudahnya berlomba-lomba. Jadi semua udah punya target ya. Jadi jangan ke arah Roma gitu. Jadi naklukinnya terus merapat terus ke Konstantinopel karena memang bisarohnya seperti itu. Dan memang bisa dilihat kan penaklukan di zaman Umar bin Khattab sampai di daerah Sam. Zaman Utsman terus melebar ke Asia Kecil sama ke Afrika sampai nyebrang dari Afrika ke Spanyol ya, ke Cordoba. Di masa Ali mungkin tidak begitu banyak terjadi konflik internal, tapi kemudian kita ketahui di masa Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah mulai mengirimkan pasukan ke Konstantinopel, dan ini terkenal ya, ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat senior yang ditolak sebenarnya oleh Yazid karena udah tua. Memang ini sahabat yang mungkin ingat kisah unta yang berhenti untuk ditinggali oleh Nabi pertama ya, ketika Nabi hijrah. Nah inilah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi rumah dia yang ditinggali ini, sahabat inilah yang meminta ikut karena dia tahu bisaroh ini. Dan waktu zamannya Yazid ini kan masih belum sampai ya ke Asia Kecil, itu belum sampai. Cuman memang udah targetnya langsung ke sana. Maka dikirim pasukan hanya karena memang belum memahami medan ya, karena area Konstantinopel ini udah area wilayah dengan ini ya, dengan musim dengan wilayah subtropis yang ada musim salju dan sebagainya. Dikatakan bahwa pasukan itu akhirnya kalah. Nah, cuman ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini dalam perjalanan sakit dan meninggal. Sakit dan meninggal. Dan pesan Abu Ayyub Al-Ansari ini ke pasukannya Yazid, kuburkan saya di titik terjauh, pasukan kamu sampai ke dekat Konstantinopel. Jadi di titik terjauh, makamkan saya di situ. Itu yang jadi pesannya Abu Ayyub. Karena saya pengen mendengar nanti derap-derap kuda yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya akhirnya terwujud keinginannya Abu Ayyub Al-Ansari karena penyerangan waktu itu sudah sampai ke dinding Konstantinopel walaupun gagal, dan Abu Ayyub dimakamkan di luar dinding Konstantinopel, dan sampai saat ini ada makamnya di Istanbul. Itulah bagaimana gambaran ya, bagaimana bahwa bisaroh atau spoiler bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang memang menjadi keyakinan, menjadi bagian dari keimanan. Bahwa ini memang Allah janjikan, Allah telah tetapkan. Bagaimana caranya? Nah itulah tadi. Spoiler cuman bagian sedikit dari film, tapi bagaimana intinya lihat filmnya kan gitu. Nah bagaimana perjalanan ke sana itu nanti akan dilalui oleh umat Islam untuk menuju ke sana. Ya, itu aja mungkin dari saya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.